Oke guys, setelah tadi kita sweet Cina ya, ya ternyata yang menang adalah tim B dan memulai presentasi hari ini. Terima kasih Melisa dan Bobit sudah mewakilkan timnya. Oke baik, dipersilakan buat tim Kalaklin buat mempresentasikan ide bisnisnya dan juga landing page-nya. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya Kak Putri. Terima kasih waktunya untuk teman-teman Meli, semua yang sebentar, hadir. sebentar dulu. Aku belum. Sorry aku potong. Iya. Aku lupa banget buat naro timer. Oh, yes. Oke. Sebentar, timer dulu. Oke, sebelumnya layarnya share screen-nya kelihatan semua ya di sini ya. Kelihatan. Di ini aja di apa namanya di ini nah nih. Udah masuk belum timernya? Di mana ya Kak? Di atas. Belum juga kayaknya. Belum Kak. Oke, start. Udah mulai? Oke. Oke. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih waktunya Kak Putri dan teman-teman sekalian. Izinkan kami, Kalaklin, akan mempresentasikan hasil ide bisnis kami. Kalaklin ini merupakan online laundry service yang di sini saya selaku PM-nya, lalu saya memiliki tim yang di mana teman-teman ada performance team, ada Kak Sonar dan Kak Si, Creative and Content ada Kak Reza dan Kak Monik, lalu di technical ada Kak Reza dan Kak Rido yang hari ini izin untuk tidak bisa hadir. Lalu ada copywriting dan administrasi yang dipegang oleh Kak Ilham. Untuk lebih lanjutnya mengenai Kalaklin, saya persilahkan waktu dan tempat untuk teman-teman dari tim Kalaklin untuk memperkenalkannya. Terima kasih. Full screen please. Masih belum full screen ya, sorry. Oke, dari sini saya mulai ya teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Sona eh, sebagai bagian dari performance team di Kala Clean ini. Untuk memulai, tadi saya baru kepikiran sebuah inspirasi ya untuk memulai ini. Untuk memulainya adalah saya mau menyampaikan sebuah quote. Quote-nya adalah diam adalah emas, tapi jangan juga diam-diam nyimpen emas ya. Maka dari itu di sini Kalaklin mau speak up tentang keresahan yang ada di masyarakat berkaitan dengan laundry. Lebih spesifiknya adalah bisnis laundry ini. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu kami semua dan juga apa ya, orang-orang sekitar kita yang sudah kita tanyai berkaitan dengan laundry itu memiliki sebuah keresahan. Sorry, saya ralat bukan sebuah, tapi beberapa keresahan gitu. Nah, keresahan yang pertama adalah bahwasannya orang-orang itu dan kita juga apa ya merasa bahwa saya cukup malas, oke, buang-buang waktu kalau kita itu mesti antar jemput atau apa ya naruh laundryan kita ke tempat laundry karena ya kita hidup di era modern ya. Apa waktu itu cukup riskan, cukup hal apa ya hal yang cukup mewah lah gitu. Jadi kalau sekedar nganter doang kayaknya bisa sambil ngapa-ngapain tuh sebenarnya gitu. Jadi cukup eh, sensitif urusan waktu. Kemudian daripada itu adalah perihal keterlambatan juga. Seringkali udah janjian untuk ngambil laundry, ternyata belum kelar kayak gitu. Itu seringkali terjadi kan. Kemudian khawatir bahwasanya eh, deterjen yang digunakan itu bisa ngerusak kulit karena ada beberapa orang yang cukup sensitif terkait penggunaan deterjen gitu. Nah, terakhir keresahannya adalah berkaitan dengan penumpukan sampah plastik gitu. Orang-orang itu kalau laundry seringkali itu nyimpen sampah plastiknya tuh atau kantong plastiknya tuh udah menumpuk tuh di apa di rumah mereka gitu kan. Nah, terus setelah itu mereka itu juga sedikit curcol gitu loh. Bahwasanya ada nggak ya laundryan yang benar-benar fleksibel bisa antar jemput kayak gitu tanpa harus kita datang ke tempat laundry gitu kan. Terus bisa ngejamin tepat waktu juga. Oke. Janjiannya hari H ya udah datangnya juga hari H gitu. Kemudian ada nggak ya laundryan yang bisa menjamin atau memberikan apa ya kenyamanan berkaitan dengan deterjen yang nggak sampai ngerusak kulit gitu.
Jadi bagi orang-orang yang alergi terhadap hal itu ya bisa lebih aman. Kemudian ada nggak ya yang juga nggak bikin nyampah plastik gitu. Nah, menanggapi keresahan-keresahan tersebut gitu, maka kami hadirlah. Oke, kami hadirkan yang namanya Kala Clean ini. Oke, yang menjadi solusi atas keresahan masyarakat dan juga bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat tadi. Kala Clean, oke, bisa memberikan solusi berkaitan dengan laundry digital hyperlokal gitu. Kemudian memadukan ketepatan waktu. Jadi kita bisa memberikan garansi 100% tepat waktu. Kemudian memberikan jaminan berkaitan dengan kebersihan of course dan juga apa ya, praktis serta aman terhadap kulit yang sensitif karena kita menggunakan deterjen yang alami. Kemudian yang terakhir adalah kita pun juga bisa menjamin bahwasanya kita itu tidak produksi sampah plastik ya karena kita menggunakan reusable bag canvas laundry. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Z, perkenalkan terlebih dahulu. Saya juga bagian dari performance team. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang target audiens skala clean. Nah, sebagai seorang calon digital marketer, sebelum menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi campaign kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui siapa sebenarnya target audiens kita. Nah, di slide ini, kami telah memetakan target audiens Kala Clean menjadi 4 pilar utama. Dan pilar pertama yakni geografi. Secara geografi, kami memfokuskan layanan di wilayah kawasan padat penduduk di Jakarta Barat dengan radius sekitar 10 km dari outlet. Alasannya karena Kala Clean mengusung layanan antar jemput, sehingga radius ini masih memungkinkan pengiriman yang cepat dan efisien. Selanjutnya, yakni dari sisi demografi. Target kami adalah laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 55 tahun, terutama untuk mahasiswa, profesional, dan ibu rumah tangga dengan kategori ekonomi menengah ke atas. Segmen ini memiliki aktivitas yang cukup padat, sehingga membutuhkan layanan laundry yang praktis serta dapat diandalkan. Nah, yang paling menarik yakni di bagian psikografi dan perilaku. Untuk aspek psikografi, audiens kita merupakan kelompok yang sangat peduli terhadap kelestarian bumi, sangat menghargai waktu, serta punya perhatian lebih pada kesehatan kulit. Sedangkan secara perilaku, mereka adalah masyarakat digital sejati yang sangat bergantung pada ponsel, sangat aktif menggunakan Google Search saat mencari solusi harian, dan yang paling penting, mereka memiliki kecenderungan tinggi untuk setia pada layanan subscription atau berlangganan. Nah, kombinasi data ini memberikan kita insight berharga bahwasanya audiens kita butuh solusi yang praktis di ponsel, berbasis langganan, serta aman bagi kulit. Nah, selanjutnya yakni mengenai brand positioning dan competitor review. Masuk di peta persaingan, di pasar saat ini Kala Clean menghadapi dua kompetitor besar yakni The Purple dan Toptopic. Secara model bisnis, keduanya memiliki kesamaan, yakni mengusung konsep modern dan digital, di mana konsumen diharuskan untuk mengunduh aplikasi khusus untuk memesan layanan di Toptopic dan The Purple. Namun dari sisi produk, mereka masih masuk kategori reguler dan non-eco-friendly. Nah, disinilah Kala Clean masuk untuk mengambil sweet spot yang belum terisi oleh kompetitor, di mana Kala Clean tetap mengusung konsep modern dan digital, tapi bedanya pemesanan hanya via WhatsApp. Nah, secara tidak langsung ini telah memecahkan satu pain point customer, yakni kelelahan atau malas untuk mengunduh aplikasi baru. Lebih dari itu, saat kompetitor masih hanya menawarkan mode reguler dan non-eco-friendly, Kala Clean sudah memiliki terobosan baru, yakni sebagai laundry dengan sistem berlangganan subscription yang eco-friendly. Kesimpulannya, Kala Clean hadir sebagai laundry langganan pertama yang berhasil menggabungkan kemudahan pelajaran digital dengan kepedulian lingkungan yang nyata.
Dengan tiga pilar utama kita, praktis, terpercaya, dan peduli lingkungan, kita tidak hanya menjual jasa cuci baju, tapi kita menjual gaya hidup baru yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat urban Jakarta saat ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya unique selling proposition dari kami yaitu ada garansi tepat waktu di mana konsumen akan mendapat jaminan berupa voucher jika terjadi kelambatan, ada tracking transparan, tanpa aplikasi, dia sudah menggunakan WhatsApp, kemudian layanan operasional layanan tersebut 24 jam, bebas sampah plastik sekali pakai, menggunakan deterjen eco-friendly dan hipoalergenik. Lanjut, dari unique selling point yang kita miliki, eh, akan memberi kemudahan layanan antar jemput door to door yang terjadwal secara fleksibel tanpa ribet untuk siapa saja dengan jaminan tepat waktu sesuai prosedur tanpa khawatir cucian menumpuk. Selain itu, dengan menggunakan reusable bag canvas laundry akan mengurangi rasa bersalah konsumen atas menumpuknya sampah plastik sekali pakai yang tidak ramah lingkungan serta menggunakan deterjen yang hipoalergenik akan menjadi solusi atas keresahan mengenai kulit sensitif yang selama ini mereka alami. Oke, thanks untuk tim B untuk presentasinya. Terima kasih banyak. Boleh kita run through, guys. Aku mau kasih feedback untuk teman-teman tim B. Hmm, langsung jadi gelap saya. Oke, boleh buka slide-nya. Ini, buka slide-nya aku hmm, apresiasi banget. Terima kasih teman-teman tim B setelah berjuang menyelesaikan semua materi dari bisnis kalian ini, dari mulai pertama sampai terakhir dalam background sampai dengan kalian tentukan bisnisnya itu mau dibawa kemana dan juga gimana kalian mau memasarkannya gitu. Ini fun fact ya, tau nggak sih brand positioningnya ini yang gue ketawa lihat The Purple ini karena Purple itu brand ini aku dan temanku iniin pegang itu tuh laundry ya gitu. Aku dan temanku punya freelance pegang brand laundry, bis laundry punya orang ini, bis orang yaitu di Parpol ini dan kalian gunain sebagai kompetitor gitu. Tahu aja sih gitu. Anjir tuh gue yang bikin gitu. Ya. Temen gue sih sebenarnya yang bikin ini. Tapi aku dulu pernah apa ya bisa bilang pernah membantunya gitu. Aku hanya membantu temanku yang jadi SEO-nya tuh. Oke, kita langsung aja ke bagian tadi yang pertama aku ada beberapa concern mungkin di bagian slide targeting audience. Oke, yang ini. Nah, targeting audience sendiri, oke gitu kan dari geografiknya, wilayah Jakarta dan sebagainya, unit urban. Secara targeting audience, aku ngerasa yang kalian yang kalian buat itu masih belum apa ya, belum terlalu spesifik untuk kalian jangkau. Kalian lebih sangat general banget. Dan kalian nanti akan kesulitannya nanti di bagian Google AdSense juga di bagian Facebook Ads kalau kalian terlalu general seperti ini. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena nanti akan ada pemborosan dan kalian kan akan ada pemborosan di bagian eh, Facebook Ads dan juga Google Ads karena targeting audiensnya itu kurang spesifik dan terlalu general gitu. Nah, bisa kita lihat juga mungkin saran buat teman-teman ini bisa diperbaikin decknya dan nanti karena deck yang diperbaiki itu nanti buat kalian pegang sampai nanti ke grup project selanjutnya dan juga ke tugas-tugas individualnya teman-teman semua. Seperti di bagian di demografi, oke memang benar laki-laki dan perempuan, tapi kalau kalian taruh usia 18 sampai 55 tahun itu terlalu luas, terlalu apa namanya aku lupa lagi istilahnya itu. Terlalu luas banget gitu untuk kalian targetin. Kalian harus lebih spesifik, lebih tahu lagi gimana
targeting audience kalian. Kenapa? Aku bilang terlalu luas karena di setiap range umur itu kalian memerlukan treatment yang berbeda untuk digital marketing treatmentnya gitu. Umur yang mahasiswa yang memang usia 18 sampai 55 itu kayak itu udah beberapa lintas generasi bisa dibilang ya kalau sekarang. Ada yang milenial, ada yang gen apa X ya apa tuh, terus gen Z juga gitu. Nah, kalau kalian misalkan membawakan kalimat-kalimat yang sedikit yang sangat formal, terus untuk dibaca ataupun dikonsumsi untuk target audiens yang kalian ambil itu adalah Gen Z dan juga Gen Alpha, misalnya yang 18 tahunan lah, yang baru kuliah, baru masuk kuliah gitu. Itu akan sangat berbeda dengan mereka yang umur 30 ataupun yang 40 lebih sampai 50 gitu. Bahasanya dari segi bahasa, dari segi penyampaian dan lain sebagainya. Jadi aku minta untuk demografiknya untuk dibikin lebih spesifik gitu, bukan hanya dan tidak terlalu luas. Jadi nanti kalau terlalu luas biar sporadis gitu loh, sporadis gitu loh, kayak terlalu menyebar banget untuk bisnisnya gitu. Dan kalian juga dapat memahami eh, psikologisnya lebih spesifik. Kalau 18 sampai 5 sampai 55 itu terlalu banyak yang kalian harus pahamin gitu. Terus itu aja kalau dari aku. Terus juga kalau untuk perilaku dan behavior itu kalian bisa kembangkan saja yang itu. Tapi yang pasti di bagian demografi aja sama psikografi itu karena menentukan nanti di bagian nge-treatment digital marketing treatmentnya atau digital marketing produk yang kalian tawarkan. Oke, boleh lanjut. Mm-mm-mm. eh Mungkin ini kalian ada ini ya, ada ininya kan ya detailnya untuk si tadi balik yang di kompetitor ada detailnya kan ya ini. Better kalau misalkan nanti buat nextnya, kalau ketika kalian itu kan kalian di slide ini kan hanya masukkan poin-poinnya, masukkan linknya kayak lebih detail, lihat link di sini gitu. Begitu baik itu di individual project ataupun di kalian di ini project apa sih grup project gitu. Jadi bisa dikasihkan linknya. Jadi aku bisa lihat untuk, iya memang kalau misalkan kalian ada taruh di folder, memang di folder, tapi kalau untuk present taruh linknya di sini untuk link detailnya, biar bisa aku baca lebih detailnya apa saja yang kalian gali tentang kompetitor dan apa saja yang kalian ambil learning dari orang kompetitor kalian. Gitu. Boleh next lanjut. Oke, next link poinnya. Hmm, Jadi next selling point kalian ini mungkin boleh dibikin satu kalimat ya di saat nanti di bagian presentasi ini. Di presentasi ini lengkapin bikin satu kalimat unique selling point yang bukan terpisah-pisah seperti ini. Seperti yang diajarkan di Lexter kan ada kan satu unique selling point, satu kalimat yang menjadi unique selling point teman-teman semua. Di yang akan terpecah nanti menjadi 5 ini. Gitu, boleh banget terpecah tapi kalian pastikan punya satu eh, line untuk unique selling point kalian ini gitu. Boleh ditambahkan nanti ya, itu aja. Lanjut di sini di value proposition. Hmm, aku kayak next balik dong, balik balik tadi balik tadi. Unique selling point ada berapa waktu? Kak ngerasa kayak kebalik ya. Ini unique selling point, ini value proposition itu unique selling point. Itu gimana nih? Atau nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut untuk ini nanti. Boleh next. Oke. Product offering. Aku nggak ada apa ya, nggak ada komen untuk produk offering sendiri. Tapi yang pastikan ketika dia itu di sini kalian tidak apa ya, tidak memasukkan ini 180.000 ini sama kan 4 kali ya, ini 4 kali juga ini teralami. Oh jadi ini tuh lebih deterjennya berarti yang bedanya. Oh gimana? Boleh?
deterjennya yang membedakan 240 sama 180.000? Maaf Kak, itu menjawab. Itu cuci lipat sama cuci setrika Kak. Oh, cuci lipat sama cuci setrika. Oke, tapi 4 kali sama-sama. Iya, 4 kali sama-sama dengan 20 kilo Kak. 20 naik. Mungkin bisa ditambahkan detail itu. Oke Dan Kak. juga untuk ini kan cuci lipat sama cuci setrika ini. Ini masukin di bagian justru ini di bagian di bawah harga ini. Eco Simple 90.000 itu cuci lipat. Jadi biar lebih jelas gitu. Bukan sudah termasuk. Nah, sudah termasuknya itu yang antar jemput, tas, deterjen, dan juga WhatsApp itu tadi. Jadi nama dari namanya kan nama ibaratnya nama yang kalian butuh kan Eco Simple, Eco Simple nih, sama lagi. Nah, bedanya itu apa gitu kan bingung kan? Mungkin ada dikasih beda apa namanya. Terus juga di sini di bawahnya harga ini cuci lipat, cuci setrika gitu. Biar tahu ini bedanya apa sih harga ini gitu. Biar lebih terlihat jelas aja. Boleh next? Oke, ini brand identity. Brand identity aku jujur tidak terlalu komentar dan kalian ini aku nggak tahu ya kayak ini hijau-hijau ya ternyata di batch ini gitu kalian. Biasanya tuh jujur kalau laundry itu biasanya pakai biru-biru, justru jarang banget pakai hijau. Dan ini aku juga kemarin bilang ke sebelah juga dan kalian kompakan ya ternyata hijau-hijau ya sama sebelah kayak sehati gitu loh kalian sehati dan sejiwa gitu sama sama-sama sama pikiran. Oke, jadi ini hijau-hijau itu jujur aku sama TA lain juga kayak wih gitu. Keren juga ya gitu ijo-ijo dan ini tuh kayak terobosan baru buat di review buat di bisnis laundry pakai ijo-ijo dan kami senang sekali melihatnya dan suka sekali gitu. Kalau font juga font bagus banget karena untuk font Monstera itu adalah font andalan lah ya untuk sebuah untuk sebuah brand resmi gitu. Gak ada komen aku dari sini. Terus suka aja tuh sama ini nih lucu ya sih unyil-unyilnya. Oke, landing page-nya boleh klik. Landing page-nya, oke, siapa yang tempatnya Bersila Jakarta Barat coming soon. Coming soon-nya, oke. Mungkin nanti kalau misalkan mau ngasih efek, kasih efek ini aja ya, paling coming soon-nya biar gimana caranya biar agak lebih apa eye catching gitu loh, ketika orang melihat gitu sih. Ini nggak jadi ini nih Jakarta Baratnya nggak jadi yang kayak spesifik Grogol, Pesing, Rawabuaya, Taman Kota gitu-gitu. Atau mau Jakarta Barat toh? Itu ada informasinya di FAQ Kak untuk menjawab Jakarta Baratnya tuh ada di mana aja. Oh oke, jadi tapi atasnya tetap Jakarta Barat doang gitu ya. Iya Kak. Oh, oke. Next, ke atas lagi. Mm, 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 mm. Mungkin kayaknya di sini di bagian kanan ini gimana caranya yang tulisan baju bersih tepat waktu ini dan para selah itu kan benar itu gimana ya, kayak kebalik. Harusnya yang kala clean hadir ini yang bukan bold tapi atasnya itu bold dan lebih besar gitu. Karena itu adalah unique selling point kalian yang kalian tonjolkan gitu. Terus di bagian sini di bagian kanannya kiri bagian kiri ini usahakan tidak terlalu wordy gitu yang ini bagian kiri digedein untuk ikonnya dan tulisannya itu cukup yang bagian di bold bold ini aja karena kalau terlalu wordy nanti jadi fokus landing page itu bukan untuk hanya untuk tulisan gitu tapi banyakin ke gambarnya tapi dengan kata yang jelas singkat padat dan jelas tuh ini sih aman sih kalau dari aku. Ini udah bisa kan ya namanya diisi semua? Bisa Kak, ini perlu dicoba isi nama atau nggak usah? Boleh, boleh aku mau lihat. Udah ada thank you pop up nggak sih kalian? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Udah ada.
Bagus sekali. Terus ini klik pijakan privacy. Anjir lucu banget itunya. Kursornya. Suka sekali. Oke, Yours thank nada. you. Oke. Thank you. Bawah lagi. Ini sih aman. Aku nggak ada komen. Ini bagus aja. Dan udah bagus. Sama ini nih. Kenapa harus Kalakrin ini mungkin tidak terlalu wordy. Tapi kalian bisa menunjukkan eh Kalakrin itu gimana sebentar. 24 jam siap melayani, 24 jam. Kayaknya nih double ini deh. Mungkin boleh dijadiin satu yang 20 jam siap melayani antar jemput ini. Dijadiin satu ini loh. Satu apa namanya ya? Satu ini loh. Satu 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 tagline satu poin gitu. Nggak dijadiin dua gitu. Karena jadi nanti kayak redundant gitu dua. Dan orang Indonesia kan literasinya minim ya. Saya mohon maaf. Jadi kan mungkin nanti dia kayak apa nih sama 2424 gitu. Padahal beda gitu. Nah, jadi mungkin ini digabung jadi satu biar nggak redundant. Terus juga kalian harus banget batasi nih ketika kalian harus antar jemput. Antar jemputnya itu berapa kilometer maksimal. Sesuai dengan ketentuan Revoyu. Karena di Revoyu ada di handbook itu ada tulisannya maksimalnya hanya boleh berapa. Gitu. Bawah lagi boleh. Paket langganan. Oh, tadi itu typo. Berarti yang satu kan Eco Simple, satunya Eco Family and Premium. Tadi Eco Simple dua-duanya. Gitu. Di slide itu. Terus, nah ini bisa cuci kering bla bla per bulan. Nah, jadi ini kan pembedanya di mana nih? Pembedanya kan di cuci kering lipat dan cuci kering setrika. Maksimalnya ini berapa dan empat kali yang tersebut kan sama nih kalian. Jadi, aku minta tolong untuk si cuci kering setrika dan juga cuci kering lipat ini diperbesar atau di bold. Boleh. Jadi biar lebih eye-catching aja, biar orang lebih, oh oke lebih jelas. Ini dia langsung ngebaca ke situ balik lagi. Kenapa aku suruh kayak gitu? Orang Indonesia itu kan emang minim literasi ya saya. Jadi kamu kalau misalkan eh, tidak diperjelas seperti itu nanti akan ada kerancuan gitu. Ini kalau daftar sekarang masuknya kemana? Balik nggak? Oke. Geser lagi. Sepertinya kalau daftar sekarang kurang apa ya? Kalau kamu daftar sekarang itu di atas, kayaknya lebih better. Karena di situ kan menawarkan form ya. Di sini aku cuma saran, boleh dipakai, boleh enggak, boleh juga cari kalimat lain. Tapi gimana kalau misalkan jadi langganan sekarang atau jadi customer kami sekarang atau apapun itulah kata-katanya. Bukan daftar gitu. Jadi dia itu kesannya bukan mendaftar, bukan mengikuti sesuatu hal. Daftar itu kan kayak dia itu mengikuti suatu hal gitu loh. Memasuki suatu hal. Nah dia ini gimana caranya ini terlihat dia itu membeli dan mengambil paket tersebut atau ambil paketnya sekarang atau laundry sekarang atau saatnya saatnya laundry bajumu gitu bisa juga. Jadi boleh di apa ya dikreasikan di bagian buttonnya ini. Tuh kalau dari aku turun ke bawah early bird naik ke atas ya nanti. Jadi di 40.000. Nah, untuk ini juga kata tulisan menjadinya ini menjadi dan potongan inti duitnya ini nih per duitan ini nih kalian harus digedein sedikit kayak segede early bird lah biar lebih jelas dan yang di bold itu adalah bulan pertama nggak usah pertama di bold karena itu ini aja beneran di bold dan langsung digedein dikit biar apa biar duit itu menjadi lebih menyala gitu. Kalau bisa nanti kedip-kedip dah gitu biar kayak jedak jeduk gitu. Terus
Ini aku aman sih kalau sampai sini itu aja. Jadi biar diperjelas aja, biar orang lebih menarik gitu. Gimana caranya biar lebih eye catching aja. Penawaran kalian itu tidak terlalu datar. Di bagian bawah kalian cara kerja kala clean. Hmm, sebentar. Terlihat kurang simpel sebenarnya. Mungkin kalau dari sisi UI, aku sih setuju aja ya dengan aplikasi pembuatan pesanan, pesanan dijemput, tanda konfirmasi. Bisa nggak kalau misalkan dibikin lebih simpel? Kayaknya di bagian dibikin lebih simpel. Pesanan dibuat gitu kan? Dibikin lebih simpel. Jadi biar atau kalau jadi gini karena kalau kayak gitu UI-nya kalau kalian bayangin kalian sebagai orang yang tidak tahu Kalaklin seperti yang aku bilang kemarin dicoba POV-nya sebagai orang yang tidak kenal Kalaklin. eh Jangan sampai orang yang tidak tahu Kalaklin itu merasa ini lebih ribet. Tuh, dan balik lagi tadi gedein ininya, gedein objeknya dan kurangin wordingnya. Boleh turun ke bawah lagi. Dan Kalaklin. Oke. Nah, di sini kan ini kan sebuah paragraf ya, paragraf yang lumayan panjang. Nah, biasanya kalau untuk di sebuah landing page atau website itu, untuk di UI-nya, user interface-nya itu, biar orang itu melihatnya itu lebih paham dan juga lebih langsung ngeh gitu apa maksud kalian. Jadi di bagian-bagian kata-kata yang krusial itu bisa kalian bold. Jadi nggak semuanya plain gini datar. Misalkan color clean-nya di bold. Terus ini kan bisa dibilang yang jadi unik kalian dibanding laundry lain adalah digital hyperlocal berbasis WhatsApp tanpa ribet. Nah, ini yang bisa di bold. Atau mungkin color clean-nya nggak di bold bisa, tapi yang pasti yang ini harus di bold nih, digital hyperlocal berbasis WhatsApp ini. Karena ini merupakan uniknya kalian, tidak ada yang lain punya seperti kalian ini, gitu. Misalnya. Terus ini ketepatan waktu ini bisa di bold, kebersihan maksimal di bold, udah. Dan satu lagi di sini yang jadi value kalian yaitu deterjen ramah lingkungan dan reusable canvas laundry bag. Gitu biar orang itu lebih ke yang lihat langsung ngebaca di bagian yang bold itunya aja. Karena ini sebuah paragraf, teman-teman semua. Jadi nanti kalaupun kalian punya bisnis sendiri pun, ketika ada paragraf lumayan panjang seperti ini, kalian bold bagian-bagian tertentu yang mau kalian highlight, yang orang-orang tuh langsung ngeh, langsung tahu tentang kalian. Gitu. Boleh lanjut? Habis FAQ. Emang kasih bagaimana semua. Kalau kurang terlambat diapain? Kurang terlambat. Oh, voucher khusus. Oke, baik. Oke, ini aman sih sebenarnya. Kalau untuk tipsnya, kalau bikin FAQ itu, kalian menjawab, ya pasti kan menjawab keresahan ya, menjawab keresahan dari pelanggan. Tapi yang pasti cara jawabnya gimana? Cara jawabnya dengan menyampaikan value proposisi kalian. Itu kalau untuk FAQ. Tapi aku nggak ada komen untuk ini. Dan bagus aja udah untuk ini. Oh good gitu. Terus di sini mungkin nanti bisa di iniin ya sama Kironya di prompt biar navigasi ini dibikin ini aja, dibikin lurus, lurus lagi. Horizontal bukan vertikal gini jadi biar tidak membesarkan space di bagian footer gitu. Jadi footernya segede inilah segede apa ya? Segede header gitu. Kalau cleannya di bawah dikecilin dikit, terus navigasinya dibikin horizontal gitu aja sih. Ini bisa diklik untuk
ininya? Enggak. Yang ini Instagram, Facebook, LinkedIn sudah bisa selesai. Oke, Kan Insta- maaf, belum login, tapi Gak bisa. apa-apa, gak apa-apa. Instagram, satu lagi, Facebook. Gak apa nggak login. Facebooknya, LinkedIn. Maaf, belum di login semua akun-akunnya. Hmm. Gitu kalau dari aku teman-teman semua. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sembari aku mau lihat tombolnya. Ada pertanyaan kah kira-kira atau ada mau sanggahan atau gimana? Sebelum kita lanjut ke tim A. Ada? Halo Kak, saya ada Kak. Kak, Boleh? Berkaitan dengan tombol-tombol tadi ya Kak ya. Mhm, Kayak yang daftar sekarang dan mhm, seterusnya. Pemilihan kata-kata itu kan kita udah ngeformula lah dan udah mhm, merencanakan. Tapi mhm. memang sih itu kan mesti harus dites ke orang Dosen. langsung ya, Iya, betul. orang yang bukan kita gitu loh. Mhm, Jadi emang pemilihan itu terkesan subjektif berdasarkan kelompok kita aja. Tapi gimana Kak ya? Maksudnya kita kan perlu objektif ya. Seberapa heeh, ampuh sih kata-kata itu bisa nge apa ya, nge-influence orang untuk ngeklik kan gitu. mhm, Tapi belum kita sebar nih gitu lah istilahnya. mhm, Gimana strateginya itu aja sih. Sehingga kita tahu oh, kata ini udah objektif. Karena kalau berdasarkan komentar Kak Putri tadi, heeh, misalnya Kak Putri kurang ya, merasa kurang kan itu. Itu heeh. kan perspektif Kak Putri nih. Iya, Tapi ternyata perspektif kita, kelompok kita itu ya udah fine-fine aja gitu. oke. Sebenarnya aku lebih ke concernnya gini. Kata kalimat di bagian atas daftar sekarang udah ada kan? Di atas. Yang di bagian atas di header. Nah, better di bagian package itu bukan itu lagi gitu untuk memvariasinya hal tersebut. Tapi kalau emang misalkan kalian mau seperti itu, coba aja dulu. Nanti kalian bisa kalau emang mau tahu gimana experience-nya itu ada di nanti di Facebook Ads dan Google Ads itu. Gitu. Soalnya daftar sekarang bukan di sini di form. Karena daftar sekarang tuh udah digunakan untuk form ini gitu loh. Jadi sini coba deh kamu daftar sekarang masuk daftar sekarang kayak redundance gitu ya, journey-nya. Itu sih kalau aku tapi baik lagi nanti diskusikan lagi teman-teman semua ya. Bagusnya gimana Oke. gitu. Berarti emang diupayakan jangan pengulangan ya. Betul. Nggak yang redundance gitu loh kayak karena di sini kan daftar daftar itu untuk kalian masukkan untuk si form atau kecuali kalian di form itu submit atau apapun itu tombolnya beda beda atau di sini daftar sekarang terus nanti di atas itu di form itu submit atau masukkan form apapun itu Oke, thank you Kak. tuh ada lagi sanggahan dan sebagainya. Oke 3 menit lagi untuk sanggahan apa dan lain sebagainya kita lanjut ke tim 2 ada Kak, nyaman ya aku mau tanya. boleh. Untuk yang tadi brand kompetitor itu kan kata kakak dimasukin link ya. Berarti itu Hmm, link apa aja? Mau sosmed atau SEO atau apapun itu? link Excel kalian detail detail researchnya. Oh, oke, oke. Begitupun nanti ketika kalian ngerjain tugas individual kalian kan nanti individual itu pasti ngumpulinnya menggunakan si apa sih Google Slide. Gak mungkin dong nulis semua tabel di dalam itu di dalam Google Slide. Nah, nanti kalian pasti ada attachmentnya kan berupa spreadsheet. Nah, masukin kayak untuk lebih detail masukin di link tersebut kayak lihat link di sini atau untuk lebih detail lihat link selengkapnya atau selengkapnya lihat di sini terserah kalian apa apa namanya tapi sertakan linknya gitu. Biar apa? Biar tahu bahwa kalian sudah research dan sudah bikin deep apa ya deep competitor research untuk si brand kalian ini. Gitu.
Oke, Kak, terima kasih. Ya, nanti ingatin itu juga berlaku buat semua tugas individual teman-teman di sini nanti. Gitu. Kalau dari aku itu aja. Kak, maaf mau nanya Kak. Boleh. Untuk semua yang disampaikan Kak Putri Mhm, atas revisinya dari landing page mhm, maupun presentasi, itu mhm. perlu dikumpulin lagi atau bagaimana Kak? Jadi nanti itu bukan disubmit, tapi nanti dikasihkan ke aku. Hmm. Dan kan foldernya kan udah ada akses ya kak, udah ada akses. Jadi tinggal kasihkan aja linknya ke aku. Ini nih yang fixnya dari kami. Nah nanti dari yang fixnya kalian bilang itu akan aku nilai. Oke, Tuh, oke Kak. yang Itu akan aku paling nilai nanti telat, dari yang itu. kapan Kak? Kenapa tuh? Ada waktunya kapan harus submit ya Kak? Nggak, ini sih nanti tuh soalnya kalau kenapa aku bilang kalian ada itunya. Sebenarnya kalau bisa cepat, kalau misalkan emang masih ada harus istirahat aja dulu, nggak apa-apa. Nggak harus karena itu nanti akan dibawa ke nextnya kalian. Kalau kalau student lainnya biasanya seminggu itu selesai. Aku tunggu seminggu ya, H plus seminggu setelah presentasi. Eh tapi idealnya kalau mau lebih cepat dinilai, lebih cepat juga kalian ngumpulinnya. Gitu. Nanti itu yang akan kalian bawa ketika misalnya nih, sosial media organik. Kalian bikin plan strategik tentang sosial media organik tentang bisnis kalian ini. Itu kan tugas individual. Nah, setiap anggota tim itu sama semuanya gunain data itu. Jangan ada nanti tiba-tiba si Meli gunain angkanya misalkan berapa umurnya, si Ilham gunain angkanya berbeda gitu. Jadi sama semua nih. Aku akan pegangan dari situ dan aku akan ngecek tugas kalian dari situ juga. Oke, oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Hmm. Wah, diperbaikin. Biasanya sih kalau anak-anak H plus seminggu tuh udah maksimal banget. Tapi yang pasti aku ngumpulin nilai kalian itu di hari Senin depan. Maksimal. Tuh, ngumpulin submit nilai kalian. Terserah kalian mau mau kapan selesainya. Tapi istirahat aja dulu nanti abis ini. Oke, itu aja kalau dari aku. Good job untuk Kalaklin. Semangat terus dan selamat udah start yang sangat baik untuk hari ini. Aku berharap semoga semoga teman-teman semua project ini berjalan lancar sampai nanti di Meta Ads dan juga Google Ads ya teman-teman semua ya. Lancar-lancar semuanya dan eh, mudah mendapatkan target-target audiensnya. Oke, thank you. Makasih Kak Putri. Thank you, Kak. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Ya, lanjut boleh tim A. Mau start ini. Oke. Oke. Izin sharing ya, Kak? Harus aja dulu. Kalau udah siap baru aku start. Oke. Buat tim 2 tim 2 tim 1 tim A dipersilakan untuk membawakan pitchingnya hari ini. Boleh. Slide 1 jangan thank you dulu ya takut banget Oh nih. iya. Udah thank you aja. Oke, slide 1. Slide 1. Ya Allah, burik banget gue, sumpah. Burik banget kayak gini. Capek banget, lihat muka burik. Udah mulai, udah bukan thank you lagi ya. Oke, dipersilahkan kepada tim A. Boleh waktu dan tempatnya. Aku mulai start ya untuk waktunya 10 menit dimulai dari sekarang untuk presentasi deck dan juga landing page-nya. Oke, mulai. Oke, terima kasih Kak Putri, terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya dan tim. Di sini saya Bobby Ricardo selaku PM dan ada Kak Atia selaku admin dan Kak Lati selaku admin. Lalu ada performance teams yaitu Kak Jurnalis dan Kak Julian. Lalu ada desain tim itu Kak Gloria dan Kak Elia. Lalu ada technical itu adalah Kak Aulia.
Oke, baik. Di sini kami ingin mempresentasikan ide bisnis kami yaitu bawain laundry. Ya, next. Oke, berangkat dari masalah, kenapa bawain laundry itu harus ada? Ini adalah 4 problem yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu terlalu malas untuk keluar untuk ngantar laundry. Lalu yang kedua adalah seringnya hilang pakaian di dalam laundry, lalu seringnya terlambat, dan tidak ada layanan untuk antar jemput yang konsisten. Next. Lalu solusinya kami apa? Ya, bawain laundry itu adalah layanan service digital, fully digital dengan subscription base dengan tambahan layanan free pickup dan delivery yang mencakup area 10 km di Jakarta Selatan, tepatnya di Tebet. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Atia. Ya, saya akan memberitahu tentang value proposition bawain laundry. Kami berani mengirim value ke customer itu sebagai the most effortless laundry service yang paling nyaman. Kenapa? Karena kita order online anytime, terus kita menikmati free pick up and delivery within 10 km radius, transparent pricing, excellent quality, dan juga kita ada garansi untuk service yang selalu on time. Next. Nah, juga ini 4 reason kenapa kita yakin bahwa laundry bisa lead the market. Pertama itu web ordering. Kalau mau order itu customer tinggal membuka website tanpa ada aplikasi, ini akan menjadikan lebih cepat dan lebih mudah daripada kompetitor yang masih menggunakan WhatsApp chats. Lalu juga pick up and delivery service yang masih free untuk 10 km. Terus juga one machine one customer ini untuk menjaga higienitas mesin kami dan juga baju-baju dari customer dan juga untuk preventing the mix up and lost clothes dan juga ada on time guarantee yang akan selalu bergaransi untuk punctual delivery. Selanjutnya akan dipresentasi oleh Kak Jurnalis. Oke, target pasar bawaan laundry yaitu profesional muda, pekerja dan keluarga kecil ya yang berusia 25 sampai 45 tahun yang berdomisili di Jakarta Selatan. Lebih tepatnya, kami memilih lokasi Tebet, Jakarta Selatan sebagai lokasi usaha karena berada di kawasan perkantoran dan pemukiman sehingga memiliki potensi pelanggan yang sangat tinggi. Target pasar kami memiliki mobilitas yang tinggi dan mengutamakan layanan yang praktis, cepat serta mudah diakses melalui online. Namun, mereka sering menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu untuk mencuci, proses laundry yang terlambat, dan layanan antar jemput yang belum konsisten. Oleh karena itu, Bawain Laundry hadir sebagai solusi dengan layanan laundry yang praktis. Next. Bawain Laundry sendiri kami memiliki 2 produk yaitu pertama itu subscription. Ada 3 kategori, Bawain Bronze, Bawain Silver, dan Bawain Gold. Terus produk kedua yaitu Bawain Regular. Next. Oke, baik. Saya Gloria. Saya akan melanjutkan. Di sini ada core mission dari kami. Bawain Laundry percaya bahwa laundry ini bukan hanya soal mencuci pakaian, tapi juga membantu pelanggan untuk improve quality of life. Jadi, kami ada beberapa core mission seperti eco-friendly process yang tidak hanya aman untuk lingkungan, tapi juga aman untuk kesehatan kulit. Kemudian juga ada 24-hour turnaround, di mana kami berkomitmen menyelesaikan proses laundry dalam waktu 24 jam. Kemudian juga high-end finishing, di mana kami akan memastikan setiap pakaian melalui proses pelipatan dan penyelesaian yang rapi sehingga hasilnya bersih, wangi, dan siap digunakan. Next. Selanjutnya ada brand identity. Dari nama kami sendiri, Bawain Laundry. Mungkin kita sebagai orang Indonesia sudah cukup jelas ya bahwa bawain itu adalah bahasa sehari-hari dari membawakan. Jadi seperti tagline kami juga, waktumu berharga, cucianmu biar kami yang bawain. Jadi kami akan menghandle hal-hal yang mungkin menyulitkan untuk kalian, salah satunya adalah laundry. Kemudian dari color palette kami ada
Warna orange melambangkan semangat, kecepatan, dan juga pelayanan yang hangat. Warna teal merepresentasikan kebersihan, kepercayaan, dan kesegaran, sedangkan putih melambangkan transparansi dan kualitas layanan. Kami juga punya logo yang memiliki makna di setiap elemen. Ikon mesin cuci menunjukkan inti bisnis kami. Skuter melambangkan layanan antar jemput yang cepat dan praktis. Pakaian yang terlihat bergerak menggambarkan proses yang aktif. Dan juga garis-garis belakang skuter menekankan kecepatan dan ketepatan waktu. Dan terakhir, kami juga punya maskot kami, yaitu Mas Bowo. Mas Bowo adalah sosok kurir yang ramah, sigap, dan siap membantu. Maskot ini menjadi representasi karakter bawain laundry yang bersahabat, dapat dipercaya, dan mengutamakan pelayanan. Selanjutnya, next. Oke, selanjutnya kami akan lanjut ke landing page dari bisnis kami, dilanjutkan oleh Kak Aulia. Terima kasih. Halo, apakah sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Kak. Sudah. Oh, sudah ya. Nah, berikut adalah landing page Bawain Laundry. Di sini ada logo brandnya Bawain Laundry yang fungsinya memperkuat identitas. Di sini ada beranda untuk mengarahkan pengguna kembali ke bagian landing page. Kalau FAQ untuk mengarahkan ke pertanyaan yang sering ditanyakan, harga untuk eh, mengarahkan ke bagian harga. Kemudian di ini ada pesan sekarang, di sini ada CTA. Kemudian ini ada Hero Section. Hero Section adalah area utama yang pertama kali dilihat oleh pengguna ketika membuka website tujuannya. Halaman ini untuk menyampaikan 3 hal dengan cepat, yaitu masalah, solusi, dan mengapa pelanggan harus memilih pelayanan ini. Nah, di sini akan segera hadir di Tebet. Di sini bagiannya Hero Section untuk memberikan informasi bahwa Inlaundry ini akan segera hadir untuk local marketing dan menciptakan rasa penasaran bagi para pelihat. Nah, kemudian di sini ada VP, yaitu Value Proposition, yaitu layanan gratis antar jemput 10 kilometer dan 100% online, menunjukkan pemudahan proses gratis antar jemput. Kemudian 5 tahun pengalaman membangun kepercayaan. Promo di sini juga ada promo 100.000 jika kita memasukkan nama kita dan username Instagram. Di sini klaim sekarang. Jika kita akan klaim, kita akan mendapatkan pop-up terima kasih seperti ini dan datanya akan masuk ke spreadsheet ini. Kebijakan privacy juga ada dan bisa diklik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lati. Oke, selanjutnya user akan ke section problem. Di sini user akan melihat masalah-masalah yang sering mereka alami saat melakukan laundry, seperti mager, baju sering hilang, sering telat, dan tidak ada layanan antar jemput. Dari situ, kami akan menawarkan solusi di section selanjutnya. Tolong di-scroll. Ya, ini solusi dari kami dari 4 masalah tersebut. Jadi yang pertama 100% pemesanan daring, satu mesin cuci untuk satu customer, ada gratis layanan antar jemput dengan radius 10 kilometer dan juga garansi tepat waktu. Ya, dan ini merupakan juga USP. Next. Oke, di section ini calon customer dapat memilih ada 2 pilihan. Yang pertama kita ada namanya bawain subscription. Ya, di sini ada bawain bronze, silver, dan gold. Di sini masing-masing ada kuotanya per minggu dan ada kuota untuk antar jemputnya. Kalau misalkan calon customernya mau satuan, kita juga ada gitu, nggak subscription. Ya, di sini ada bawain reguler yang dimana 15.000 per kilo dan gratis antar jemput juga. Ya, cuma minimumnya 5 kilo sekali antar jemput. Ya. Nah, selanjutnya, please. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara Sudah journey selesai. customer-nya? Iya, terima kasih Oke. untuk tim Bawain Laundry.
Oke, terima kasih banyak teman-teman semua untuk kerjasamanya. Oke. Kita mulai run through dan kasih feedback dari mulai si ininya. Dari mulai apa? Si itu pertama PPT slide kalian. Ya, aku hitung sini. Slide-nya boleh. Terima kasih teman-teman semua. Sama kayak tim sebelah tadi aku kasih feedback 30 menit maksimal. 20 menit aja sih. Kalau bisa kurang-kurang. Kalau bisa all good aja. Oke. Hmm. Lanjut. Ini aku nggak ada komen. Terus juga untuk why-nya juga kalian udah aman ya. Terus eh ini juga masih aman. Lanjut. Oke, untuk solutionnya sendiri ini delivery in radius South Jakarta. Mungkin kalau memang misalkan kalian Tebet, kalau yang South Jakarta, Tebet, Tebet. Oke, kayaknya Tebet bukan South Jakarta. Enggak. Maksudnya lebih tepatnya gini. Tebet itu South Jakarta, tapi South Jakarta itu luas sekali gitu. Jadi kalau memang teman-teman udah nge-declare bahwa Tebet, ya Tebet aja gitu loh. Bukan South Jakarta karena kalau di sini South Jakarta di sana Tebet itu akan sedikit rancu gitu. Tebet kan hanya seupritnya dari South Jakarta ya teman-teman semua gitu. Dan itu sih mungkin disamain lah ya disamain. Jadi kalau emang kalian mau South Jakarta, mau Tebet ya Tebet gitu. Lanjut biar lebih sama. Oke, ini nanti 10 km bla 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 bla. Oke, aman deh. Kali proposisinya. Proposisi dan unique selling point-nya. Cetek, aku menunggu. Jai. Ini 4 reason. Hmm, Web order, oh, kalian web ordering ya berarti. Aman sih menurutku, masih nggak ada ini. Aku cuman paling tadi di bagian lanjut. Nah, mereka kayaknya unique selling. Ya, di- nah ini juga sama kayak tadi kalian ini punya kalian tuh bawain laundry sama Kalaklin punya ini nggak punya apa spreadsheetnya nggak detailnya punya kan ya detail Punya, untuk punya, Kak. ya nah punya detailnya itu masukin di sini ya nanti kayak see for detail ataupun link detail gitu link data detail ataupun link Oh, target untuk detail target audience ini udah ini sih Kak semuanya. kenapa. Untuk yang target audience kan, Mm-mm. itu udah semuanya ini. Nggak ada detailnya lagi. Nggak ada. Oke, kalau emang nggak ada, berarti kalian perlu diperjelas. Karena ini baik lagi ini terlalu sporadis dan terlalu gede, terlalu besar sekali target market sama halnya dengan Kalaklin tadi gitu kan. Tadi baik aku bilang kalian harus riset riset lagi lebih deep bagian demografik, terus juga psikografik, need and pain point, terus satu lagi behavior. Kalian nggak ada behaviornya. Behavior itu penting banget ada karena kalian membutuhkan itu untuk nge-treat mereka gimana sih gitu kan anggaplah nih kamu lagi PDKT sama cewek yang usianya masih kuliahan sama yang udah kerja kerja yang baru kerja sama yang kerja udah lama akan berbeda tuh iya kan kerja juga kalau misalnya yang dia masih baru masuk entry level sama yang udah level manager akan berbeda nih. Kamu misalkan kalau yang entry level masih bisa bawa dia ke kafe nonton 100 ribu 100 ribu seneng dia. Tapi kalau udah level yang lebih tinggi apaan gini dong gitu gue juga bisa nggak ada lu gitu, gitu nanti kan maksudnya jadi kalian tuh ke target audience pun juga sama kayak gitu gitu sama halnya dengan mengerti mengerti target pasangan kalian jadi kalian juga harus bisa mengerti atau cara nge-treat target
audiens teman-teman semua gitu. Gimana kalian semua itu harus benar-benar spesifiknya itu gimana di bagian demografik dan juga psikografik, satu lagi behavior. Jangan ketinggalan. Itu karena kebiasaan itu akan berbeda, membuat treatment digital marketing kalian berbeda. Dan nanti target audiens ini akan kalian gunakan untuk assignment-assignment lainnya nanti di week-week selanjutnya. Gitu, teman-teman semua sampai dengan CRM. Itu CRM kan nanti CRM itu kan nanti kalian akan ini nge-treat setiap audiensnya mau gimana. Ada segmentasi pembagian segmentasi audiensnya lagi gitu. Itu berdasarkan dari target market yang target audiensnya ini gitu. Kalau misalkan di target audiens kalian ini masih belum belum spesifik dan terlalu sporadis, nanti kalian akan kesulitan juga di bagian kalian nyusun di ads dan juga di Google Ads dan juga Facebook Ads teman-teman semua. Gitu, teman-teman semua. Ini juga buat IC. Oke. IC lah karena lu paham udah kan dengan cewek. Oke. Eh, gue mau lebih lebih ini lebih lebih agak jangan chill, gue tuh keceplosan mulu untuk tidak, aku tuh sebenarnya pengen ini tahu guys, pengen kayak sedikit kayak tadi kayak agak-agak diem gitu tapi mm, celengan lagi gitu kan. Nah bagian sini ini concern aku udah bilang kemarin kalian itu kalau pricingnya subscription plan dan juga regular ada dua, dikelompokin di sini tambahin satu kolom lagi samping sini nih. Nih di samping sini, tambah satu kolom lagi. Entah sini atau kalian misalkan arahnya horizontal ke bawah, boleh. Kalian tambahin. Ini tuh dua, bukan empat gitu loh. Jadi subscription plan yang isinya penawarannya ini dan regular plan gitu. Bukan kayak gini. Itu bisa dipertimbangkan teman-teman semua. Gitu. Biar apa? Biar bisnis kalian terlihat lebih simpel di mata target audience dan lebih kayak dan dia nggak kayak susah milih gitu loh, kayak nggak ribet milihnya. Jadi di sini boleh ya, saran aku ini dibikin simpel gitu. Atau kalau mau kotak nih, satu kotak ini subscription plan. eh Sorry aku jadi anotet ya. Di sini sub 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 ya Tuhan, subscription plan ya Tuhanku. Di sini subscription plan, di sini regular regular plan. Nah, kalian bikin sini regular, di sini subscription gitu. Di sini nanti ada bawain bronze, silver, gold yang tidak terlalu gede tulisannya, tapi yang kalian gedekan adalah si subscription plan dan regular plan gitu. Tidak usah yang tiganya nggak usah gede-gede, kecil-kecil aja. Tuh pilihannya. Itu guys. Lanjut. Gue pengen sebentar. Tadi gue bisa agak formal, kenapa sekarang nggak bisa? Gue harus bisa formal. Jangan balik lagi jadi celengan. Oke, balik. Di sini core mission-nya. Core mission-nya eh aku tidak ada komen apa-apa di sini. Next. Oke. Ini juga aku aman semua dan ya balik lagi. Aku senang sekali dengan teman-teman semua ya. Dua tim ini kayaknya sehati sejiwa setelepati ya, jadi ijo-ijo gitu dan senang sekali aku melihat ijo-ijo ini di Revoyu gitu. Ada orang lagi sekarang tambahnya kayak nambah warna aja gitu. Oke, senang sekali. Ini ada fontnya nggak kak, nentuin nggak fontnya? Tas. Oke, gua akan lebih formal kayak tadi di sebelahnya. Nggak boleh nggak formal. eh, Boleh pluralis? Oke, Kak. Iya Ini boleh. mengenai target audiens tadi ya. Mhm, Ketika kita bikin spesifik ya audiensnya, mhm. berarti kan ini makin sempit ya. Jadi target target usaha kita ini jadi kecil ya, ruang lingkupnya. Itu apakah
secara bisnis. Ini kan mestinya kan kita memikirkan secara bisnis dan secara digital marketingnya Hmm. gitu juga ya. Kalau menurut saya secara bisnis itu jadi cukup kecil ya, Hmm. target-target ini kita target customer kita Hmm. ketika dispesifikkan lebih spesifik ya. Oke, Apakah ada pertimbangan seperti itu ya, Kak ya? oke. Spesifik itu bukan berarti kita secara kecilnya, tapi kayaknya aku salah salah ngomong deh sama tim A tadi juga kayaknya salah, tim A tim B tadi kayaknya salah ngomong juga deh. Lebih tepatnya didetailkan, bukan yang hanya umur berapa sampai berapa. Karena kalau profesional muda di umur 20 sampai 25 itu akan berbeda nanti. Kalian cara treatment digital marketingnya mungkin sekarang kalian masih belum terbayang, tapi kalian kalau udah masuk di organic plan dan juga di digital plan nanti akan lebih kebayang gimana gitu untuk nge-treatmentnya. Baik lagi kayak contoh misalnya itu akan ke kontennya. Jadi kalau misalkan dibilang ngebatasin ngebatasin ininya apa si audiensnya, kalian tidak sesempit itu kok, tidak sesempit itu gitu untuk si target scope bisnisnya. Masih ada contoh misalnya kalau kalian taruh di angka 25 sampai 40 profesional gitu kan, itu masih better kok, masih better banget gitu dan masih banyak banget kalian bisa cari researchnya itu kayak misalkan di kata data atau apa orang-orang yang terbanyak laundry di umur berapa kira-kira. Karena terkadang sometimes sih gini, coba kita pikirkan juga. Kenapa aku bilang tidak, kalau misalnya kalian bawanya eco-friendly dan lain sebagainya, ketepatan dan lain-lain, tidak nggak sepanjang itu range-nya untuk orang-orang laundry. Karena kalau di rumah tangga, kebanyakan ya, kalian-kalian yang di rumah tangga juga kan ya, itu pakai ini kan, pakai mesin cuci sendiri gitu. Kalau yang udah makin banyak. Nah, jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan spesifiknya mau targetnya yang mana yang lebih efisien untuk kalian luangkan waktu ngebikin campaign-campaignnya. Yang kalian lebih effort gitu. Jangan sampai kalian udah effort bikin untuk secara formatnya dan sebagainya itu untuk usia yang mateng ternyata mereka tidak butuh itu gitu loh. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan biar kalian tidak effort banyak. Makanya bukan mempersempit atau memperkecilnya secara tapi kalian justru cari range umur yang dari data itu tertinggi gitu. Nggak terlalu luas tapi kalian tidak jadi gini misalnya, bisa nggak terlalu luas tapi gini. Kalau kalian itu bisa umurnya tiga 35 sampai 50 gitu atau sampai 60 walaupun panjang, tapi apakah efektif untuk laundry ini gitu. Terus yang perlu kalian pikirkan juga nanti di bagian misalnya ternyata oh yang paling efektif itu adalah di bagian usia 25 sampai 35 nih. Nah, bisa ambil yang spesifik itu. Gitu lebih spesifik. Jadi nanti biar kalian nggak terlalu effort untuk ngelakuin ininya, ngelakuin campaignnya. Gitu, Pak. Oke, boleh tambahan sebelum aku lanjut lagi ke landing page. Ya, jadi Kak, Kak, Kak. boleh. Jadi sebenarnya kenapa kami buatnya itu yang profesional, working single, dan small families karena laundry Hmm, itu sensitif sekali dengan harga. betul. Oke, ada yang 7.000, ada yang 8.000. Hmm, Kami itu buat di harga 15.000 jika reguler. hmm, Subscription bisa lebih murah, tapi harus bayar bulanan. Oke, hmm, nah untuk yang bisa laundry dengan nilai segitu, itu nggak semuanya. hmm, That's why hmm, makanya kami itu ada psikografik di sini dan demografiknya yang profesional yang mungkin memang demografiknya tidak terlalu spesifik. Jadi yang hmm, bisa cakup untuk nilai harga 15.000 mungkin di sini demografiknya tidak terlalu spesifik ya kami buatnya. Itu betul. mungkin ya bukan mungkin memang tidak saya sendiri juga merasa seperti itu sih. Jika emang nanti one day jalan campaign demografik ini terlalu umum memang ya. Iya, terlalu umum banget.
Dan karena tadi udah di teaser juga biaya kampanyenya sekitar 500.000 aja. Cuma untungnya karena bisnis ini hanya 10 kilometer dari Tebet, which is yang mana itu radiusnya kalau secara digital masih kecil lah. Kalau Mm-mm. secara kalau kita mau buat campaign digital ya, itu Iya, masih betul. kecil lah untuk 10 kilo. Jadi eh, cuma ada jeleknya lagi nih Kak. Kak, setahu Mm-mm. aku Bu, semakin spesifik kita buat sesuatu demografik, campaignnya semakin mahal. Mhm. Nah, itu gimana? Oke, jadi teman-teman itu sebenarnya yang aku minta itu tidak segeneral ini gitu loh. Bukan, aku tuh salah 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 pilih kata tadi ke kakak Laklin dan juga ke kalian. Salahnya itu, aku mohon maaf salah kata di spesifik, lebih tepatnya lebih detail, tidak terlalu general. Jadi kalau kalian bilang 25 sampai 45, 25 45 itu yang gimana gitu, yang pembagiannya. Anggaplah misal kalian bilang yang profesional di 25 sampai 45, di mana apa aja nih ketentuannya untuk bisa laundry kalian itu. Yang biasanya yang bikin mahal itu bukan spesifiknya, tahu, bukan terlalu spesifik spesifik apa. Tapi biasanya si contoh ya, contoh aku kan di perbankan nih. Aku di perbankan tuh lumayan gede untuk ads-nya karena kami itu kan finansial gitu ya, finansial gitu. Dan itu lebih gede biayanya itu karena di niche-nya biasanya. Bukan cuma target audience, pertimbangan dari itu. Niche-nya. Dan benchmark itu bukan hanya tentang target audience, tapi justru kalau target audience kecil itu, kalian ditariknya malah dikit gitu, malah kurang kurang lead gitu kan. Nah, aku tidak nyuruh kalian untuk sesempit itu. Kalau sempit spesifik banget itu jadiin, tapi lebih didetailin. Didetailin kalian 25 sampai 45 itu gimana aja gitu treatmentnya. Kalau 25 sampai ke 35 dan jadi bisa gini, misalnya yang profesional working single atau family 25 sampai 35 gitu misalnya, atau terus dan jadi ada dannya, dan eh, bla 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 yang 35 sampai 45 gitu. Di split gitu loh, di detailing, bukan yang secara general gini. Atau misalkan 20, misalkan mahasiswa, misalkan anggaplah ini mahasiswa orang kaya gitu kan, mahasiswa anak orang kaya, anak papi ai gitu, yang 20 sampai yang 18 sampai 25, terus 25 sampai 35, terus dan 25 sampai 35 sampai 35, dan lagi 35 sampai 45 gitu. Bukan yang dipersempit jadi sempit banget. Biar apa? Biar nanti kalian tidak kesulitan ketika nanti ngetritnya, ngebikin kontennya, effortnya juga lebih lebih terukur gitu loh. Gitu. Nah, kalian boleh taruh terus target. Biasanya kami itu sini tuh sedikit aja, tapi ada detailingnya. Detailingnya yang lebih panjang. Gitu. Satu lagi, teman-teman, untuk target audience ini, kalian tentunya perlu banget yang namanya kompetitor research. Kalian tidak bisa menjalankan bisnis tanpa brand kompetitor dan juga brand positioning. Kalian harus memposisikan diri kan, kalian harus tahu posisi kalian di mana. Harus napak bumi, orang bilang tuh, kayak harus sadar posisi kalian tuh di mana untuk bisa nentuin budgeting dan sebagainya. Gitu. Dan kalian juga bisa untuk eh mem- membuat konten yang mirip-mirip ataupun terinspirasi dari komputer-komputer tersebut gitu. Itu yang tidak ada ya di sini ya. Tolong, tolong slide-nya ditambahkan kompetitor bisnis, dan itu juga termasuk penilaian soalnya. Kompetitor bisnis itu komponen penilaian wajib, kompetitor bisnis dan juga brand positioning. Tuh, itu aja kalau dari aku. Lanjut ke landing page. Tolong jangan selengean, Putri. Tolong. Mulai landing page-nya. Oke. Di landing page. Landing page ini aku suka. All good gitu kan. Tuh
Benar-benar Twinkle Twinkle Little Star, suka aja. Ada detail kecil yang apa ya? Detail kecil yang lucu lah. Dan udah bagus di sini, segera hadirnya digedein. Aku nggak ada komen untuk ini, tapi mungkin ya kalimat yang atas ini kan cuma tagline-nya, kayak saya bilang kayak nggak tahu, ada hal yang kurang aja, kayak terlalu datar, tapi nggak apa-apa, nggak komen kok. Di sini antar jemputnya ini udah bagus, ada 10 km, ini penting banget, 10 km wajib. Gedein ininya juga, gedein gambarnya, gedein angka-angka tertentunya. Nah ini 5 plus tahun pengalaman. Mohon maaf, Anda segera hadir nih. Ini nanti Ini kan kena ini kan ceritanya bisnis baru, Kak, cabang baru Heeh. sebetulnya. Jadi kita udah punya pengalaman sebelumnya. Pengalaman. Aku kurang tahu ya, nanti aku coba cek dulu apakah apakah ini diperbolehkan atau tidak gitu kan. Kalian ada tulis pengalaman ini gitu. 5 plus tahun pengalaman laundry ini gitu. Soalnya kalian ini segera hadir gitu kan. Tapi ya mungkin kayak kalian buka laundry lain gitu kan, 5 tahun lebih gitu. Yang udah better gitu. Terus buka lagi nih, bawain gitu. Maksudnya sih kayak gitu kan ya. Di sini udah jelas tidak dapat promo diskon dan promo pertama. 10 pelanggan pertama ini, kalian mau itu langganan reguler atau ya Allah Tuhan, susahnya mulut gue, Tuhan Yesus tolong. Subscription atau reguler, ada nggak ininya? Jadi gini, Kak, itu kan Hmm. coba kau lihat di bagian Ada pricing, ketentuannya nggak? bagian pricing dong. Jadi gini, ini kan pricingnya pokoknya Nah ini kan bebas. bagus nih, kenapa jadi slide kayak tadi? Ya kan karena ini untuk audiens kan, PPT kan bukan untuk audiens kan. Iya dong, landing page itu untuk audiens kan, makanya kita detailnya itu ke landing page gitu Oh loh. gitu, oke oke. Yes, makanya tadi ketika di komplain tentang itu, memang di PPT-nya itu kita tidak ubah gitu. Oke baik. Karena, karena pikiran kita memang PPT itu sebagai wireframe-nya kita untuk campaign ke depannya. Mhm, Tapi untuk landing page ini kan yang paling penting untuk konversinya kan. mhm, Nah, makanya kita fokusnya ke sini gitu. Terus, nah ke 100.000 itu, jadi karena kalau dia subscription, dia itu dikurangi dapatnya 100.000. mhm. Udah, jadi dia cuma perlu bayar untuk di bulan pertama itu 169.000. Berarti kalian perjelas lagi di situ, sepotongan 100.000 untuk subscription. Yes, nah itu kemarin kegalauannya kita, karena itu ada di syarat dan ketentuan. Cuma kalau kita input itu di dalam landing page, mungkin Mhm. terlalu banyak teks gitu kan. Potongan Jadi 100.000. Nih, yes. jadi dapatkan promo diskon up to 100.000 untuk 10 pelanggan subscription pertama. Gitu. Itu pilih Noted Kak. reguler berarti nggak kesini kalau dia nggak dapat. Noted Kak. Enggak dong, karena kan dia nggak nyampe. Jadi gini loh Kak, kemarin itu kan ini kan tulisannya up to 100.000, ya kan? Hingga. Up to ya, sampai ya. Jadi ya kalau yang reguler itu, karena kan kalau reguler kan 15.000 dikali dikali 5 kan dia sekali pick up kan itu 75.000, ya Mhm. kan? Nah kemarin memang di sini kita nggak tulis nih. Kalau seharusnya sih sebenarnya subscription aja ini harusnya, harusnya Mhm. gitu. Jadi subscription. Dan Yes, karena tombolnya pun, tombol yang menuju ke form ini adalah yang dari subscription aja. iya benar. Turun ke bawah dulu. Turun ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Paket. Nah, jadi yang pilih regular itu kalian nggak bisa lari ke ini, ke form itu. Yang pilih subscription aja yang lari ke form itu. Kalau yang pilih regular, lari juga ke dalam form itu, nanti akan rancu. Gitu. Orang akan ngisi juga nanti di situ. Sedangkan dia pilihnya regular. Gitu, guys. Jadi ini pilih regular tapi nggak bisa dipencet, gitu ya, pencet. Pencet. Tolong jangan bahasa itu, Daya. Ini cuci selesai tanpa kemana. Oke, ini udah lebih.
clean. Hmm. Setuju aja sih aku udah setuju dengan wordingnya kurang terlalu banyak bagus. Ini sih kayaknya biar lebih bagus lagi nih Mas Wowo di bawah Mas Wowo ini diiniin. Kayak lebih simpel aja biar terlihat lebih simpel. Pilih paket, gitu ya. Aman sih sebenarnya aku nggak terlalu komen sih di bawah sini. Tapi bisa dipertimbangkan kok. Bahan laundry. Nah ini lagi kalau kalau kalian bikin panjang paragraf gini, pastikan yang di bold itu yang kalimat-kalimat tertentu aja. Jadi bawain laundry, laundry berbasis digital. Kayak jadi layanan laundry berbasis langsung jadi cuman berbasis digitalnya aja yang di bold. Tuh, sisanya sih aman ya. Ini cara pesannya. Tadi udah sama kayak tim bawain ya untuk ininya. Pertanyaannya untuk pertanyaan bulan bisa nggak diganti paket? Nggak bisa. Bisa diklik. Mohon maaf say, itu ini Mas Wowo bisa geseran dikit gak? Bisa Kak, bisa diklik semua itu. Oh bisa semua. Ya kali Bisa. harus ini. Jadi harus geser Mas Wowo-nya gitu loh. Enggak kan, sengaja buat di sini, makanya ini kan ada tambahnya itu ada yang kelihatan, ada yang enggak kan. Jadi Iya. ngasih tunjuk kalau si Mas Bowo lagi di depannya ini gitu loh. Gue aja kayak minggir-minggir wo, minggir-minggir gitu. Oke, tidak boleh tertawa-tertawa terus Putri, sabar. Sakit perutmu. Ya apakah itu pembayaran wajib? Belum, saya belum. Belum sabar. Aku lihat atas dulu tadi. Oke, balik lagi untuk si FAQ itu, kalian teman-teman eh kalian bisa jawab itu dengan value proposisi kalian dan pastikan untuk si FAQ tadi kalian gunain kalimat-kalimat ataupun pertanyaan yang memang sering digunakan oleh orang yang bisa dibilang stranger untuk bisnis kalian. Di sini pesan sekarang lihat cara pemesanan, ini bedanya apa? Bisa, oke. Bawahnya bisa nggak? Lihat cara, oh, oke ke situ. Yang tadi aja paling untuk yang si pilih regular itu jangan naik ke, coba klik pilih regular naik nggak ke ini? Ya, nggak usah naik ke sini berarti kalau emang dia nggak ada. Dan ini pelanggan pertama. Itu diperjelas pelanggan apa? Pelanggan regular kah? Pelanggan subscription? Gitu guys. Lanjut bawah, aku mau lihat sosial medianya. Footernya mana tadi? Oh, sebentar. Salah di aku nih. Nah, lihat footernya dong. Oh, kok di layar aku nggak nyampe bawah ya? Oh, ada tuh kelihatan. Ya, bagus kayak gini. Jadi segaris aja. Jangan banyak-banyak. Jangan gede-gede untuk footer. Jadi header sama footer itu samain ukurannya. Oke sih kalau aku dari... Itu beranda FAQ harga aman. Diklik. Beranda FAQ harga. Oke, aman semua. Dan sekarang aman juga. Oke, App aman. script, app Itu scriptnya itu aman ya kalau Kak? apa? Ini app scriptnya aman ya? Aman sih. Coba Yang jadi ini nama lengkap kenapa nggak sama nyala nih script. button kalian? Nyala Kak? Enggak tuh ini klaim nih kalau diketik baru nyala. Loh, harusnya nyala itu. Sebentar. Oh, oke. Berarti harus diisi dulu. Oke, baik bagus bagus. Berarti kalau nggak diisi nggak nyala ya mati. Oke, aman sih kalau dari aku. Hmm, aku suka detailnya.
Tapi kayak kurang ini aja. Ini lebih lebih ke subjektif sih ya, bukan ini cuman. Kok ini udah bagus banget. Tapi suka banget detailnya juga. Simple tapi bagus. Ini juga nih Jakarta yang di bagian bawah ini. Kan melambangkan Jakarta ya. Tebet enggak tuh? Oke, dari aku itu aja. Apakah ada sanggahan lagi, teman-teman? Boleh? Ada sanggahan ataupun ada feedback, ada apapun dari kalian, pertanyaan dan sebagainya? 20 detik lagi selesai untuk feedback ke kalian. Aman-aman nggak aman? Aman? Oke. Kalau aman semua, nggak ada sanggahan lagi. Terima kasih untuk kerja kerasnya seminggu ini buat teman-teman tim A dan tim B. Terima kasih teman-teman semua sudah mau berusaha. Ya, udah habis. Pas kan? Sudah mau berusaha keras berjuang untuk grup project ini. Harapanku semoga Tuhan mudahkan kalian sampai nanti selesai sampai modul CRM dan berhasil untuk mengerjakan, menyelesaikan semua misi di dalam setiap modulnya itu dengan baik. Amin, udah itu aja. Terus semangat terus, kompak terus ya teman-temannya, karena berjalan bersama itu memang lebih sulit daripada sendiri. Dan berjalan bersama juga akan lebih ribet daripada sendirian gitu kan. Tapi percayalah dengan berjalan bersama kalian akan mendapatkan berkat dan hal yang lebih kebaikan yang lebih besar dan kalian mendapatkan pengalaman yang lebih besar juga. Tuh. Oke, terima kasih buat tim A. Terima kasih buat tim B. Kalian semua hebat sekali. Good job. Thank you, Kak. Ya, apakah ada yang Absensinya 2 kali gak ini? betul? Oke, 2 kali. siap. Jadi hitungannya kali Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu kelasnya. Berapa kali tuh absen? Gue sampai geblik dulu dulu ya jujur ya hal yang paling gue kesalkan dari Revoyu adalah apa bukan absen ngisi form. Sumpah gue ngisi form sampai kayak keblinger gue. Gue gak ada komplain sebenarnya Revoyu mau itu kerja Rodi pagi siang malam gak apa tapi ngisi form ini loh banyak kan sampai gue keblinger dulu. Apa-apa form katanya kan. Jujur banget gue. Tapi gak apa-apa Sama Revoyu. Terima sama kasih Revoyu. aplikasinya ya terlalu banyak ya. Betul. Terima kasih Revoyu sudah mendisiplinkan aku, sudah menjadikan aku menjadi eh, kerja bagai kuda. Terima kasih.